Begitu. Semua monitor Belas mbak nih. kenapa? Kenapa itu monitor? Padahal apa? Monitornya itu apa? Apa? Ya, sebelum kita mulai coba berhitung dulu. 1, 2, 3, 5, 19. 20. Situasi kemarin itu ya. Tidak, mana sih itu? Jadi sesuatu itu kita ambil hikmahnya seperti pelajaran kita berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam padi biar berisi. Cakep. Sudah berisi, jadikan beras. Cakep. Selamat pagi kawan di sini. Ayo semangat beraktivitas. Baik, seperti biasa, karena keterbatasan saya dalam berkomunikasi, biar lebih jelas hasilnya, saya saksikan video berikut ini. Nampak betul tampak ya. Gimana caranya masuk? Oh, kamu orangnya ya, udah merasa kerja keras, tapi kok ngerasa nggak ada pertumbuhan? Nah, karena kerja keras itu nggak cukup, tapi kita perlu kerja dengan arah, kerja dengan tujuan yang selalu dievaluasi. Misalnya gini ya, ada 3 orang karyawan, sama-sama kerja 8 atau 9 jam. Tapi yang satu kerja asal kerja sekedar bekerja, yang penting selesai, udah. Ya, dia nggak perlu mikirin yang lain-lain. Tapi yang lagi, dia selalu evaluasi diri, dia upgrade dirinya dia, kira-kira mana yang bertumbuh. Yang kedua kan, orang yang upgrade diri selama 6 bulan depan pasti beda hasilnya. Tapi orang yang selalu jalan di tempat, dia akan bertempat. Jangan bangga jadi yang paling sibuk, tapi banggalah jadi orang yang terus mengalami pertumbuhan. Atau diulangi lagi atau sudah jelas? Sudah ya, saya lihat semua sudah fokus. Seperti biasa, apa kira-kira pesan dari video tersebut? Oke, saya tunggu. Coba ibu buka. Oke, baik. Tetapi juga harus mengevaluasi diri. Harus kita bertumbuh dalam bekerja. Jangan bekerja itu yang cuma sibuk saja, tapi tidak mengevaluasi diri. Oke, terima kasih. Tunggu tangan. Ya, boleh tambahan sedikit dari Ibu Dinda.
buat ibu ini? Bagus. Jawabannya pas. Jadi artinya upgrade diri step by step agar kalian yang muda-muda bisa berkembang kan gitu. Untuk mengupgrade diri itu seperti yang sebelumnya saya bicarakan, semua yang di usia seperti saya, mungkin di rekan-rekan yang saya kenal, itu pengalamannya di dunia kerja kan seperti itu. Jadi saya beri satu contoh. Kita katakan yang disampel sama Bapak Jupri, karena saya lama membalas, timbullah inisiatif kan gitu. Nah, padahal posisi di situ sandal karet. Jadi sebelum ke situ saya jelaskan supaya kita mudah berbahasa di produk. Sandal pilot dan karet ada dua, karet yang berat yang terbuat dari karet, yang ringan itu pilot. Nah, namun di situ poin yang diambil bukan poin salahnya, tapi inisiatifnya. Nah, itulah karena diri kita, oh ternyata salah Pak, baru kita tahu. Biar lebih murah penjelasannya dalam sana. Nah, jadi terkadang anak-anak muda ini takut salah. Padahal semua orang yang sukses itu 50%-nya belajar dari kesalahan. Contoh, karena saya tidak bisa mencontohkan diri orang lain, saya pribadi. Definisi Abang Putra Jaya ini harusnya sudah 11, tapi gugur 6 dan bahkan akan 7. Bayangin persentase kegagalan yang saya buat itu mencapai 70%. Namun di situ saya belajar dari kesalahannya. Apa kesalahan saya? Saya tidak berongkong. Pertama, kesalahan saya dalam seni berkomunikasi, sehingga pesan yang saya sampaikan sebelumnya itu tidak sampai. Itu saya sadari, introspeksi diri, bukan kita merasa paling benar. Kalau kita mau bertumbuh, itu salah satu contohnya. Jadi dunia kerja itu bertumbuhnya bagaimana? Contoh, pengambilan PG. Bagaimana cara kerja yang akan kami buat itu cepat, tepat, akurat. Itu dulu. Percayalah kalian, walaupun pimpinan tidak memandang, suatu saat itulah pertumbuhan kalian. Minimal terbiasa mengasah otak. Bukan diperintah bukan. Karena semua kita dikasih otak, disuruh bekerja bagaimana cara apapun yang kita kerjakan cepat, tepat, akurat. Minimal itu naik satu tingkat. Seperti itu. Sampai di sini jelas. Tepuk tangan dulu buat saya. Kita lanjutkan. Inilah kutipan dari video tersebut. Teruslah menjadi orang yang mengalami pertumbuhan. Terus. Karena ketika kita introspeksi diri, kita akan bisa menilai diri kita sudah bertumbuh atau belum. Jadi kalau kita ambil ke dunia kerja,
Disitulah nilai jual kalian persentase value. Aku punya value. Makanya kenapa dulu persentase lah. Ketika sudah mati, nilai jual saya Pak, saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini. Jadi tidak semua kita bisa, kan semua. Tapi kita manusia pasti punya keunggulan dan potensi. Pasti. Bukan berarti yang tidak potensi tidak bisa diasah. Oke, boleh saya bertanya. Mana lebih lama Pak Fadil ikut saya atau Ibu Nita? Pak Fadil. Kira-kira dari mulai 6 bulan yang lalu, perkembangan saya dari berkomunikasi gimana Pak Fadil? Silakan. Cukup bagus tuh. Mudah-mudahan itu dipertahankan terus konsisten, tetap semangat. Ya, tunggu. Nah, jadi bukan di poin. Jadi poinnya tadi, disitulah saya mengupgrade diri dan tidak konsisten. Kan saya sudah jawab semalam, karena saya tidak punya tujuan. Ya kita kesuksesan kita punya levelnya masing-masing. Ketika saya sudah mencapai level itu sudah istilahnya tingkat kepuasan. Nah, tapi karena saya punya tujuan, saya jawab balik, saya punya tujuan kembali anak saya upgrade lagi. Itu. Kalau dulu kalian lama, stres kalian dengan anak saya. Saya boleh tidak. Jadi poinnya di situ. Sedikit saya jawab pertanyaan Pak Fatil. Jadi perlu saya informasikan, selama 4 bulan saya menghilang, sebagian waktunya saya gunakan untuk belajar, biar fokus. Kan itu, karena saya sudah coba public speaking, bekerja sambil belajar, ternyata sulit karena beban pekerjaan cukup berat. Oke, kita kembali ke sini. Instruksi. Produk dibajar, kasih sampel selain produk Taiwan dan Korea. Jadi, agar nampak bentuknya, cukup kita kasih satu saja. Supaya jangan hilang. Paham? Oke. Yang kedua, tadi sudah saya jelaskan, jelaskan perbedaan dengan karet compiler. Jadi kita lebih mudah. Jadi sebangsa karet itu, Niko apa, nah itu karet compiler. Jadi mudah kita nanti dalam mengatur data, karena namanya display itu dalam dunia retail ada namanya kalau bahasa saya itu pindah-pindah, jangan bosan. Nanti kalau ada bahasa kerennya apa tuh planogram. Nah, kita nanti akan punya planogram. Nah, nanti saya sebut planogram ya. Planogram itulah apa dibaca bulan ini apa, itulah planogram. Oke, pertanyaan pertama mungkin ke Bagus. Saya mau bertanya, berhubung kami mau perumusan pembelian di gudang sana itu sandal karet apa saja? Bukan jenisnya, dia kategori stoknya banyak. Film boleh, oke. Maksudnya, nah ya, saya dia stoknya itu kurang laku kah, atau terlalu banyak dibelikan, atau di mana? Kurang laku. Kalau parkiran Bapak ada sekitar berapa dus itu? Semua yang di gudang itu lebih lah kedai.
Oh berarti di kategori itu barang pulang lakunya ada sekitar 60 dus. Ini di gudang sini dulu ya, belum di sana ya. Terus kalau selebihnya barang laku, cuman stoknya kita lebih gitu ya. Oke, jadi ya, nanti boleh hitungkannya taksiran aja berapa dus gitu, nggak usah terlalu detail gitu. Sekali jalan aja mungkin 120 sekian gitu ya. Kalau yang di ujung sana, yang gudang lama yang tulisannya. Obi kode itu bukan yang di sini, bukan. Ada di sini, ada di sana. Nah, nanti kalau obi kode, selain obi kode, barang lama merek, oke. Oh ya, nanti buat menghitungkan begitu poinnya berapa ini. Sekali aja biar cepat ya, taksiran aja, nggak harus akurat. Baik ya. Nah seperti biasa, apa hasil kerja kita kemarin tim operasional? Inilah ya. Oke. Kalau di BJ yang semalam sudah selesai ya? Belum juga, satu lembar itu 2 hari belum ya? Kalau yang udah jadi Pak, ini yang PJ baru. Oh ya, pertanyaan saya yang di pending semalam itu jam berapa? Selesai yang satu lembar itu. Yang satu lembar jam Jam setengah 6 sore. Ya. itu bisa. Tapi udah selesai kan? Baru lanjut, baru gitu ya. Ya itu nanti mau kita pecahkan karena salah satu problem kita, jadi problemnya itu kecepatan dan keakuratan kita. Boleh kita apa hasilnya kemarin Pak Jumri lagi? Bajar sama pemindahan ras itu yang kita selesaikan semalam. Ada Edwin, oke. Sama area break kan? Area break sudah berfungsi. Oh ya. Yang belum selesai sepatu bersilapi. Permintaan sepatu sekolah masih banyak marketing. Oke, jadi kalau masih banyak, saya rasa mending diarahkan ini aja. Tarik seperti ke depan dia. Rakan banyak kosong itu. Nah, itu aja dulu sebelum jadinya benar. Nah. Oke. Udah, itu aja yang belum selesai ya. Berarti kita tambah baru ya. Nah, kira-kira target kerja hari ini apa begitu? Kasih ini sama ya. Target kerja hari ini pembongkaran komponen padi sama pembongkaran MB itu bagian dari MB itu dan karena sudah nanti terus perhatian tidak kemudian ekspedisi atau orang sudah mulai berkumpul dan sebagian nanti satunya kita menggantikan berarti berbagi tim lah ya nanti ya. Oke. Berarti pertama pembongkaran ini ya, pembongkaran sepatu sekolah. Oke. Nah, itu dulu kan. Kemudian pertanyaan saya, apa kira-kira lagi yang nampak Pak Jumri juga sudah
kita selesaikan. Apa-apa itu. Lain dari yang tadi ya. Sekarang kita nanti TKP tidak ada terjadi. Ya, betul. Terus, Terus komplain oh, berarti kan kalau macet di bongkar barang bodi, itu kan rutinitas ya. Nah, kalau yang tak rutinitas itu kan seperti packing kaos kaki, ini. Itu kan sudah dijelaskan semua yang semalam kan. Oke. Baiklah kalau begitu, dari mulai pertama pembongkaran sepatu sekolah, karena 1 minggu itu mau naik permintaan, jadi untuk apa lagi fokus ke depan aja banyak, jadi biar diatur sama marketing yang itu. Kemudian langkah keduanya itu yang AP9 punya langsung cek kan gitu semua. Nah, karena kan yang dasar kan di duit itu kan, makanya kita scan semua, masukin karung penggunaan sini. Nah, nanti saya atur AP9 ada sekali oper ke AP9, cuma tahan dulu di sini. Nah, langkah ketiga baru di gudang. Nah, jadi poin pekerjaan kalau sama saya 1, 2, 3 gitu. Kalau 1 sama 2 bisa dibagi, penting nomor 1 dulu. Oke. Terus saya mau bertanya, SMT kita ada 2, kan gitu. Terkadang sales juga ada di sini. Kita buat di sini. Tapi kemarin, kenapa kebobolan pelanggan tak nampak? Kira-kira kurang memahami. Yang pertama, saya mau bertanya sama SMT lah. Apakah ini jangan mesti rame ya? Apakah 1 hari yang habis waktunya untuk setting dia bukan? Enggak. Berarti yang jadi problem ini ketika pelanggan datang yang bukan sales bukan non sales ya. Kira-kira gimana solusi Ibu Nita atau BI mengatasi itu ketika tim sibuk? Kasih. Kan gini bos, apa itu maksudnya? Kita ikuti, bosnya kita ikutin, dari mana aja, bukan? Udah, jadi ada kawan satu lagi, itu saya lagi, jadi itu sebenarnya yang ini ya, karena saya akan lihat dia juga, walaupun apa, jangan tadi makan banyak, saya nggak fokus lagi, saya sakit 3 ini. Saya fokuskan ke 3 pelanggan itu, banyak lagi di situ, apa berfungsinya berbakar lagi masalah itu kami nggak tetap kami pakai pelanggan itu. Jadi poin yang nampak, kalau nampak enggak, karena ketika saya keluar office dia bertanya, Pak mana orangnya? Silakan, oke. Oh begitu ya, berarti kira-kira misalnya Bu Aini 1 ketemu, saya bilang yang paling sulit ya biar mudah ngambil 10 pelanggan sekali datang, langkah yang Ibu Aini ambil bagaimana? Kalau misalnya gini Pak, ini pelanggan ini datang ke sini, ya kita saya layani. Cuma satu lagi nanya, Bu ini berapa? Saya layani ini, tapi satu lagi Bu ini berapa? Gitu. Tentu yang 3 ini saya tetap pelayanan, jadi biar itu jangan kecewa gitu. Kata-katanya seperti apa ketika meninggalkan? Saya tadi, maaf ya Bu, sebentar dulu ya. Oke Bu, gak apa-apa. Itu juga lupa itu. Maaf ya Bu, saya sebentar ya. Itu kan kita ngomong sama pelanggan kita, pelanggan itu bisa tinggalkan. Oke. Yang kedua, ketika tadi kan ada pertanyaannya, saya nggak mau ditemani. Jadi ketika awal datang itu apa bahasa basi dari kita? Ya saya bilang, boleh Bu, gak apa-apa. Boleh saja dulu. Nanti saya kalau sebenarnya apa, kalau saya itu bisa sebut mau nanya ini,
ya. Itu bisa kita akuratkan dari pengawas ya. Oke. Jadi pertanyaan saya pertama, emang 75% pelanggan kita lebih senang memilih sendiri. Betul. Namun bukan berarti ketika kita tahu itu juga dia sudah pilih sendiri. Jadi mungkin kalau yang sudah tunjukkan ke pelanggannya boleh dapat aspirasi apa yang mereka mau. Jadi menurut saya tadi itu bahasa-bahasa di awal dulu. Jadi apa ataupun misalnya kan kita udah pasrah, dia apa perlu kemana atau gimana, coba bahasanya itu dulu. Dia udah ngomong dulu waktu ini kan. Selamat pagi, selamat datang ke Putra. Oke. Ya kan, gak usah jadi pusing, nanti kita dulu. Oke, kan gak apa-apa dari kejadian dulu. Ya berapa lama masih Fitri? Sampai kita udah belajar banyak pekerjaan banget. Jadi dia layani. Maaf ya, dan kalau bisa ya Pak, ya gak apa-apa, gitu kan. Kita cari pangan lain yang semalam itu di pantai. Dia punya juga kan. Kita jangan saya apa sendiri di kopi sendiri. Jadi saya lain kan ditanya ini kan betul. Pertanyaan saya, gimana cara ibu nampak pelanggan ketika ibu duduk di bawah besi putih, tidak di atas? Fitri itu datang pada juga. Enggak, pertanyaan saya, bagaimana ibu melihat pelanggan ketika ibu di bawah merah? Kan nampak tuh. Nampak sih Pak, makanan komando. Oh, Nampak. nampak pelanggan ya? Coba dulu ibu di meja kuning itu. Jadi seperti ini, kita buat fasilitas itu kan itu. Jadi begini, lucu rasanya kita sendiri banyak orang pelanggan nampak kita. Jadi saran saya, karena kita ada program kegiatan dari Pramudia ke bawah, fokus ke pelanggannya. Penyampaian dari HO, dari kelas HRD sampai FO, saya minta ketika pelanggan di sini baru program berjalan. Sampai di sini jelas Pak RT. Jadi apa gunanya digadang-gadang di TAS? Oke, tepuk tangan buat Bu Aini. Jadi bisa kita lakukan 3S? Bisa ya? Jadi sudah saya bilang kalau pakai di SST, karena begini, SST juga mau cepat kan disiapin barangnya. Jadi berikan orang bukan pramunaganya fokus kerja. Kalau SST kan gitu, kita sebenarnya bilang kalau dia masih online, kita bisa banyak menggunakan alasan, betul. Oke, nanti mungkin kita bahas berikutnya itu. Ada beberapa persentasinya. 50%. Oke, nanti untuk next ke depan besok kita bahas. Jadi begitu juga tahu minimal ada satu cara. Kalau kita nggak sempat, tidak sempat karena dia yang menjaga itu, sampaikan kalau ada pelanggan satu masuk, disambutlah sama pramuniaga yang bersangkutan. Pramuniaga yang bersangkutan supaya efektif dalam bekerja. Basa-basi ibu kira-kira untuk saya layani. Oh, nggak apa-apa, biar saya memilih sendiri. Baik ibu, ketika memang ibu butuh saya duduk di sebelah sana ya. Jadi dia tahu, dia dihargai gitu. Kalianlah ketika membeli sesuatu yang seringkali tidak dapat, tiba-tiba karyawan itu apa yang kita rasakan? Makanya
saya suruh kalian SPP, kalau memang tepat mata, bukan rame-rame kunjungan lebaran itu tujuannya satu, agar tahu kalian belum tepatnya. Karena saya sudah tahu, HP1 dianggap sombong. Betul? Jawab dulu nih, tahu betul? HP1 itu dianggap sombong dari mulai kalangan atasnya sampai bawah. Apa citra yang kita bangun? Jadi tidak susah menyapanya atau senyum hidupnya. Jadi dari situ, dari awal ini, detik ini, saya harap kan itu terapkan apa program yang saya buat simple. Percayalah kalian, ketika kalian senyum kepada orang lain, kamu menghibur diri kalian sendiri. Itu positif. Oke, coba. Senyum kalian sama orang, teman sendiri, menghibur gak diri kalian? Ya kan? Coba. Kalian mau hidup kaya atau bahagia? Kalau saya bahagia, loh. Oke, tepuk tangan dulu. Buat poinnya, break karyawan sudah terlaksana? Sudah ya? Ada pertanyaan di lingkungan Pramuniaga perihal mandiri kemarin? Tidak ada. Boleh bisa berjelas poin 5 supaya jangan ada miskomunikasi antara spesifik. Untuk karyawan, kita bisa melihat di situ ada kursi karena raknya kan sudah dipindahkan. Jadi untuk makan tetap boleh di sana di kitchen kita, tetapi setelah makan kita harus di area sini untuk duduk karena jika pelanggan masuk, jadi kita bisa sampah gitu, nggak perlu masuk lagi untuk manggil-manggil tamunya. Seperti itu. Paham, teman-teman? Jadi kalaupun kalian selesai makan, mau merokok, juga nggak apa-apa. Di sini aja, Pak. Di sini aja duduknya untuk menunggu pelanggan masuk. Cocok? Cocok? Cocok semua? Oke, kita jawab baik. Terima kasih Ibu disatukan. Baik, simak baik-baik biar saya perjelas maksud dan tujuan area. Jadi semua Pramuniaga, misal tidak ada pekerjaan sama sekali, mau istirahat, mau di jam berapa pun ngumpul di situ semua. Oke, poin pertama. Poin kedua, karena kita saat ini tidak ada supervisor yang terbatas, tidak ada arahan, bingung nih. Oke, duduk di situ. Yang mau rokok duduk di situ. Jadi fungsinya agar tidak terjadi husnuzon karena kalian dimonitor 1 jam sekali. Pertama, sisi positifnya banyak. Pertama, supervisor maka kita melihat siapa yang lagi nggak ini, yang lagi nggak ada kegiatan. Pertama. Yang kedua, di situ pelan berkurang, pelan-pelan yang apa? Jadi metodenya sama, bukan berarti mengikuti pelanggan kalau nggak paham melayani. Diikuti pun nggak perlu. Mereka malah perlu ada yang perlu saya bantu, saya layani kan seperti bahasa kita. Ikuti ke bahasanya. Itu boleh Pak HRD kasih kata-katanya biar kita pakai lebih SOP. Paham sampai di sini? Yang ketiga kebersamaan.
Jadi yang selama ini ada kubu A, kubu B, kubu C, kita di abang Putrajaya, jangan ke kubu-kubu saja. Tahu kok saya. Nah, itu. Karena masyarakat paling sering. Jadi banyak sebetulnya. Merokok, silakan. Jadi misalnya merokok yang mudah, tak terbatas resiko kebakaran. Dulu juga kita kasih merokok. Aturan undang itu tidak boleh merokok. Merokok keluar. Kan gitu. Terus pimpinan siapapun karena seringnya tumpang tindih perintah baik dari sales ataupun ini sebelum mengarahkan hanya tunggu mau lagi mengerjakan apa. Kalau kalian nilai kerja dia lebih penting daripada apa yang mau kalian arahkan, paham. Karena kalian kerja kan lebih paham. Jangan baik ini kita stres mereka gitu. Kan juga pernah di posisi mereka doang kita ribet gitu. Betul? Jadi seperti itu. Jadi pramudia juga apapun yang diarahkan menanti perumusan ini pola kerja yang efektif akan dibuat ketika diarahkan konfirmasi saya lagi mengerjakan ini Bu Pak Bang. Nah apakah yang mana yang ini lebih penting? Jadi komunikasinya jelas. Jadi senior junior juga kan tetap berkomunikasi ya dianggap pimpinan itu. Jadi dua belah pihak sih. Pampunan ini bisa dilaksanakan. Oke, tepuk tangan buat saya. Betul. Oke, ada satu kata-kata yang